kisah nyata dan real. Ini bukan settingan atau bukan cuma mendompleng naikkan subscribe channel YouTube Tobel Agency. Nah guys, sebelum kita melanjutkan video ini, kalian jangan lupa harus pencet lonceng dan jangan lupa juga kalian harus subscribe channel YouTube Tobel Agency biar kalian tidak ketinggalan berita atau video dari saya di YouTube channel Tobel Agency. Nah guys, langsung saja kita mendengarkan cerita yang real dan nyata. Ini bukan settingan, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan settingan atau ini bukan hanya menaikkan subscribe saya atau viewer saya di YouTube channel Tobel Agency, tapi ini adalah cerita fakta yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya beberapa hari yang lalu dan beberapa bulan yang lalu. Nah guys, lanjut saja saya menceritakan. Waktu itu saya pulang dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur guys. Tiba-tiba saya mengendarai motor saya di jalan. Nah tiba-tiba saya melihat seorang bapak menggunakan kostum badut di jalan. Nah tiba-tiba bapak ini lagi beristirahat di pinggiran jalan atau di samping jalan. Dia rebahan ya. Nah saya lewat, saya kasihan dalam hati saya, ya ampun, segitunya orang mencari uang ya, segitunya. Nah saya jalan pakai motor. Nah guys, udah kurang lebih 150 meter saya udah lewat dari bapak itu. Tiba-tiba di hati kecil saya ini ada kayak semacam yang berkata, kayak hati saya berkata begini, coba kamu balik dan kasihlah yang ada sama kamu. Berapapun yang kamu harus kasih ke dia, terserah, yang penting kamu sudah memberikan kepada bapak itu. Nah guys, disitulah saya putar balik arah guys untuk menuju ke bapak itu. Nah guys, pas saya mutar arah, saya mutar balik guys, saya lihat bapak itu masih di situ guys, masih ada di situ sambil berbaring di samping jalan. Nah di tangan saya itu uang saya tinggal 70.000. Di tangan saya uang saya itu tinggal 70.000 guys. Nah di ATM saya itu tinggal 14.000. Nggak mungkin saya bisa narik 14.000, ya kan, nggak mungkin juga kan guys. Nah saya melihat uang saya ada 70.000, saya memberikan ke bapak itu 20.000 dan 50.000 itu saya megang. Nah lanjut cerita guys, ketika saya memberikan kepada bapak itu dan bapak itu mengucapkan terima kasih kepada saya luar biasa. Nah disitulah saya terharu. Saya dalam hati saya, semoga dengan 20.000 ini bisa berguna untuk bapak, bisa berguna untuk belikan makanan buat bapak atau anak bapak atau keluarga bapak di rumah. Semoga. Nah singkat cerita, dari situlah saya balik. Saya lanjut perjalanan saya balik ke rumah saya. Saya lanjut. Tiba-tiba malamnya saya mendapatkan transfer dari seseorang. Saya tidak mau menyebutkan nama orang, tapi saya mendapat transfer dari seseorang itu senilai 4 juta rupiah guys ya, senilai 4 juta rupiah. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan saya rezeki yang begitu besar. Dari saya memberikan rezeki ke orang yang nilainya kecil, tapi Tuhan mengembalikan ke saya itu yang luar biasa. Itu karena Tuhan melihat hati saya untuk menolong orang atau memberikan ke orang itu dengan hati saya. Tuhan tidak pernah menilai jumlah yang kita berikan kepada seseorang guys. Nah perlu kita harus pelajari, Tuhan tidak pernah menilai
jumlah yang kita memberikan kepada seseorang, tetapi Tuhan menilai hati kita. Ingat guys, kalau kita memberikan kepada seseorang, biarpun besar, tapi kalau hati kita nggak sepenuh 100%-nya kita ikhlas atau kita memberi dengan secara tulus, itu nggak mungkin Tuhan akan Tuhan nggak mungkin akan memberikan kita itu rezeki yang lebih dari itu. Nah guys, singkat cerita, malamnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya dapat rezeki lagi, saya berjanji sama Engkau Tuhan, saya akan memberikan atau saya akan bernasar sama Engkau untuk memberi rezeki kepada anak-anak yatim. Nah guys, singkat cerita guys, pas paginya saya bangun, tiba-tiba ada yang transfer uang ke saya 3 juta. Nah disitu saya kaget, kok 3 juta ya, apa ini gimana ya. Nah disitulah saya langsung bilang sama teman saya telepon teman saya WhatsApp teman saya bilang, bisa minta tolong nggak, coba ngecek di pantai asuhan yang biasa saya datangin itu jumlah totalnya berapa, anak-anak panti sama pengurus panti itu semua secara keseluruhan itu berapa. Tiba-tiba saya dikasih tahu jumlahnya ada 30 orang guys. Di situ sudah termasuk dengan pengurus-pengurusnya. Nah saya bilang sama teman saya, bisa nggak cari yang biasa kita mau ngorder makanan kotak itu sekitar 30, bisa cari nggak tempatnya di mana. Nah saya bersyukur mereka berusaha cari dan mereka mendapatkan tempatnya. Dan saya bilang sama teman saya, oke, besok kita akan membagikan rezeki buat anak-anak yatim. Nah guys, singkat cerita, besoknya kita udah membagikan rezeki buat anak-anak yatim. Saya sudah bersyukur banget sama Tuhan karena nasar saya, Tuhan sudah menjawab yang terbaik. Tuhan sudah memberikan saya punya hati yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan saya sebagai apa ya, sebagai manusia yang luar biasa. Biarpun saya tahu, saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Saya juga menyadari bahwa saya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, bahwa saya bukan manusia yang sempurna guys. Nah saya percaya Tuhan bisa memberikan saya rezeki itu karena Tuhan itu melihat hati seorang dengan tulusnya memberi. Nah buat kalian teman-teman, di sini saya cuma mau membagikan cerita ini. Ini ceritanya bukan settingan atau bukan karangan ya guys, tapi ini adalah cerita yang fakta dan nyata guys. Ini real 100% yang saya alami ya guys. Nah buat kalian guys, di sini saya mau memberitahukan kepada kalian semua teman-teman. Nah kalau kalian pengen membagikan sesuatu sama orang, atau kalian lagi mempunyai rezeki yang lebih, ayolah saya ajak kalian untuk berbagi ke sesama kita. Tapi ingat, kalau kita membagi ke sesama kita, jangan lupa kita harus dengan hati yang tulus ya. Jangan kita hanya mau dilihat orang kalau kita itu baik. Nah guys, gini loh guys, saya mau kasih tahu sama kalian semua, ingat, yang menilai kalian itu atau menilai hati kita masing-masing itu hanya Tuhan yang tahu, bukan manusia. Manusia tidak bisa menilai hati kita ya. Manusia tidak bisa menilai. Yang menilai hati kita baik atau buruk itu hanya Tuhan, bukan manusia ya. Ingat, bukan manusia yang menilai hati kita, tapi yang menilai hati kita itu adalah Tuhan. Nah kalau ketika kalian mempunyai rezeki yang lebih, kalian membagikan rezeki itu kepada orang lain yang membutuhkan, pasti saya percaya kalian itu akan
diberikan rezeki yang lebih dari kalian memberi ke orang. Yang penting kuncinya kita memberikan ke orang itu dengan hati yang tulus, dan jangan kita berharap orang itu akan memberi ke kita, tapi kita bersyukur karena kita bisa memberi ke dia, ke orang yang kita memberi, ya guys. Jangan kita berharap dia yang akan mengembalikan, enggak, jangan. Tapi kita berharap semoga dia dilancarkan rezeki. Nah, kalau kita mendoakan orang untuk yang terbaik, terus orang itu punya hatinya busuk sama kita, kita jangan balik mempunyai hati yang busuk sama dia, guys. Kalau kita mempunyai hati yang busuk sama dia, percaya atau nggak percaya, rezeki kalian nggak akan datang. Tetapi orang itu kalau punya hati yang busuk sama kita, tapi kita mendoakan dia yang terbaik, percaya nggak percaya, rezeki dia yang mau dikasih Tuhan itu akan dikasihkan ke kita. Nah, guys, buat kalian, jangan lupa di sini kita harus belajar memberi kepada orang yang membutuhkan. Ini cerita dari saya, ini adalah cerita semuanya real, bukan cerita yang karangan atau settingan, guys. Nah, buat kalian guys, sebelum saya mengakhiri video saya ini, jangan lupa kalian harus like, comment, share. Dan jangan lupa kalian harus pencet tombol lonceng atau subscribe channel YouTube Tobel Agency, ya guys. Oke guys, biar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel YouTube Tobel Agency selanjutnya. Oke guys, terima kasih banyak karena kalian sudah setia menonton di channel YouTube Tobel Agency. Goodbye, Tuhan memberkati.